Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a rushdah amma ba'da. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi وأزواجه وذريته وأهل بيته الكرام وجمله من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أينما كانوا خصوصا مؤلف هذه الكتاب الشيخ سعيد بن سعد الفضلاني الشيخ الله والكتاب الجيد الشافعي ببركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi bayani izalatin najasati. Itu ya. Sudah ketemu Pak Yoko? Ya. Faslun pasal fi bayani izalatin najasati, di dalam menjelaskan tentang cara menghilangkan najis, cara mensucikan najis. Qala Utsman As-Suwaifi, berkatalah Utsman As-Suwaifi, wal muradu bin najasati, wal muradu yang dimaksud bin najasati dengan najis itu al wasfu sifat, al mulaqiyu yang melekat, lil mahalli di satu tempat, adanya sesuatu sifat yang ada di tempat. Maksudnya benda itu asalnya semuanya suci, kecuali benda-benda tertentu yang dihukumi najis. Kemarin kan ada 20 atau berapa itu benda-benda yang dihukumi najis. Lah kemudian benda suci itu kok ketempelan benda najis itu, maka benda suci itu menjadi mutanajis. Dan cara menghilangkannya akan dibahas berikut ini. Sawaun, sama saja, kanat ada itu an najasatu najis ainiyah, najis ainiyah, au hukmiyah, atau najis hukmiyah. Najis ainiyah itu najis yang masih kelihatan barang najisnya. Mohon maaf, umpama kotoran orang masih kelihatan, itu bendanya masih ada, itu namanya najis ainiyah. Kalau hukmiyah itu najis tapi udah tidak kelihatan bendanya. Misalnya kayak karpet habis dikencingin, diopolin bocah. Lah kencingnya kan sudah nggak ada. Tetapi kita tahu itu karpet belum dicuci. Maka karpet itu ada najis, ada di karpet itu ada najis, tapi karena bendanya sudah tidak ada, itu namanya najis hukmiyah, yang dihukumi najis, tapi benda najisnya sudah tidak ada. Nah itu namanya najis hukmiyah. Yo misalnya sarung habis kena ompol. Nah, ompolnya kan udah nggak ada, tapi sarung itu belum dicuci. Nah, di sarung itu ada najis, namanya najis hukmiyah. Kalau ngompolnya lengket-lengket itu malah nggak najis itu. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, al-mughalladatu, najis mughalladah. Artinya ma tanajjasa minat thahirati, sesuatu yang terkena najis minat thahirati, dari benda-benda suci,
bilu'abiha karena jilatan hewan najis yang anjing atau babi, au bauliha atau air kencingnya, au arokiha atau keringetnya. Nah itu nya kok nggak disebut, apakah nggak najis? Najis. Wong nya yang makhluk suci aja najis, apalagi nya yang najis mulah tuh, pokoknya najisnya double-double lagi ya, najis kuadrat. Yang tidak disebut itu bukan berarti ya tidak najis, karena dulu kan ada namanya Majelis Tafsir Al-Quran. Ia itu hanya menghukumi haram cuma 4, karena yang disebut Quran itu cuma 4. Innama harrama alaikumul maitah, bangkai, wadam, darah, walahmal khinzir, daging celeng, babi, wama uhilla li ghairillahi bihi, dan apa yang disembelih tidak karena Allah. Yang haram menurut dia cuma 4, berarti selain 4 ini tidak haram. Ini kata dia, karena yang disebut dalam Quran cuma 4. Dan kemudian kan ya ada santrinya yang nanya, kalau asuk kan nggak disebut itu ya? Berarti halal. Ini yang repot ya. Ngaji cuma Quran doang guys. Iya, nah, Quran cuma termodal terjemahan ya. Yang lain Terjemahan dari Kementerian Agama langsung jadikan patokan, nah itu repot. Oh kita baca hadis saja bisa baca, belum tentu paham ya. Iya. Kan sering kan kadang saya baca, maksudnya apa Pak Haji? Tahu. Padahal bisa baca loh ya. Bisa baca. Ya sama kayak saya misalnya disuruh baca buku teknik betuli motor umpama. Ya bisa baca, cuman paham enggak. Bongkar kagak bisa. Lah iya kan misalnya iya. Saya misalnya baca buku petunjuknya kan bisa baca kan, tapi tidak paham. Ya sama kayak kita kadang baca hadis bisa baca tapi nggak paham. Kan sering kan kadang saya baca. Ya kayak kemarin aja masalah syuf'ah. Saya yakin kan kalau kita beli buku yang terjemahan kan bisa baca bahwa syuf'ah itu yang paling berhak adalah orang terdekat. Syuf'ah itu apa? Kalau nggak ada penjelasannya. Ma tanajjasa minat tahirati bilu'abiha au bauliha au arakiha, yaitu benda suci yang atau menjadi najis karena kena jilatannya, kena air kencingnya atau keringatnya, au bimulaqati ajza'i badaniha, atau bersentuhan dengan bagian tubuhnya. Kalau di mazhab lain yang dihukumi najis kan cuma jilatannya, badannya enggak. Tapi mazhab Syafi'i karena ihtiyat ngati-ngati kan ya bisa jadi anjing itu jilat-jilati badannya ya kan. Kan bisa jadi. Ma'a tawassuti rutubatin min ahadil janibaini, beserta perantara keduanya rutubah basah, min ahadil janibaini, dari salah satu sisi. Maksudnya begini, misalnya ini benda suci, nempel ke badan anjing. Ini kalau dua-duanya kering maka tidak najis. Misalnya ada anjing itu badannya kering, kita elus-elus maka itu tidak najis. Tapi kalau salah satu ini basah, entah tangan kita atau badan anjing itu yang basah, maka najis. Tapi kalau dua-duanya kering, enggak. Misalnya ya saya di kantor atau ada anjingnya lucu, anjing kok lucu ya. Ya lucu lah ya. Nah, bulunya bagus itu, habis dikerimbat habis 3 juta. Lah iya, terus kemudian dilus-lus. Asal ini kering, badan anjingnya kering, maka tidak najis. Kalau yang disepakati najis mau kering mau basah kan ininya. Tapi kalau congor kan terus basah terus kan ya. Nah iya, kalau badan, kalau memang tangan kita kering umpama, maka tidak najis. Ini dianggap najis itu kalau
ma'a tawassuti rutubatin min ahadil janibaini, antara dua sisi, maksudnya tangan kita dengan badan anjing itu rutubah itu basah. Tapi kalau kering enggak najis. Makanya kalau seandainya ada yang gendong-gendong, asal itu kering enggak apa-apa, enggak najis. Kalau pertanyaan yang bikin bingung, katanya anjing itu najis, Ustaz kok gendong anaknya. Lah iya, katanya anjing najis, Ustaz kok gendong anaknya. Nya itu kembali ke siapa? Nya kembali ke anjing atau ke anaknya? Tathuru, najis mughalladha itu bisa suci, bisa ba'i ghusalatin dengan 7 kali basuh. Ta'abbudan, secara ta'abbudi. Pernah dengar nggak Pak istilah ta'abbudi? Belum. Ta'abbudi itu kalau bahasa kita itu pokoknya perintah dari sononya. Apa itu? Perintah dari sononya, kenapa harus 7? Aturannya. Pokoknya aturan dari sononya itu begitu, itu namanya ta'abbudi. Kalau ta'akuli itu sesuatu perintah tapi masih bisa diakal-akal, masih masuk logika akal, itu namanya ta'akuli. Kenapa kita diperintahkan puasa? Oh ternyata dilogikakan bisa kan, bahwa tubuh kita ini sistem pencernaan butuh istirahat. Tapi kalau ta'abbudi itu sesuatu perintah yang kita akal-akal nggak ketemu akal. Sholat zuhur 4 rakaat, itu namanya ta'abbudi. Terus asar 4 rakaat, subuh 2. Ya kenapa kok beda-beda begitu? Ya itu namanya ta'abbudi. Artinya enaknya udah dari sononya. Oh iya dari sononya gitu aja udah. Itu namanya ta'abbudi. Dari Allah udah ya. Kan yang kita kerjakan ini ada kalanya namanya ta'akuli. Ta'akuli itu yang masuk bisa dilogika. Kayak sunat, khitan. Itu kan orang yang bukan kalau kita orang Islam ta'abbudi wis dari sononya. Dari perintah dari sononya begitu, tapi kemudian begitu diteliti ya ternyata ta'akuli itu bisa diakal-akal. Bukan diakal-akal apa ya? Masuk akal kok diakal-akal. Kalau diakal-akal itu direkayasa ya. Masuk akal. Seperti misalnya Rasulullah kalau minum, beliau bilang kalau panas jangan ditiup. Ya kalau dulu para sahabat ya ta'abbudi, wis pokoknya perintahnya Nabi begitu ya begitu. Tapi kemudian orang-orang kesini, nah kemudian dilogikakan, diteliti secara ilmu dan teknologi. Nah itu namanya ta'abbudi. Kalau membasuh 7 kali itu ta'abbudi wis dari sono. Kenapa harus 7? Ya mbok wis pokoknya sekali. Nah kalau pakai tanah, nah itu dulunya memang ta'abbudi, cuman kan sekarang ta'akuli. Saya pernah baca artikel bahwa di air liur anjing itu ada satu kuman atau bakteri lah sejenis itu yang tidak bisa mati dengan deterjen. Bisanya mati hanya dengan tanah. Kalau dulu para sahabat ya ta'abbudi, kawin orang sekarang, sekarang itu kan ditanya, ini masuk akal apa enggak? Dan ternyata ya masuk akal. Tapi yang 7 kali itu wallahu alam. Mungkin para peneliti nanti meneliti kenapa harus 7 kali. Ya mungkin nanti. Lah, penulis kitab ini Imam Nawawi Banten beliau bilang wes pokoknya menyuci 7 kali itu namanya ta'abbudan, yaitu secara ta'abbudi, aturannya dari sononya begitu. Wa illa, maka kalau seandainya tidak ta'abbudi, fayakfi min haitsu zawalun najasati marratun wahidatun. Kalau seandainya ini bukan perintah dari sononya, fayakfi maka cukup min haitsu zawalun najasati, sekiranya najisnya itu hilang, maka ya cukup marratun wahidatun, hanya sekali saja. Kalau seandainya bukan perintah dari sononya, seandainya kok disiram sekali najisnya udah hilang, ya udah cukup, berarti udah bersih. Tapi wong ta'abbudinya itu 7 kali, ya
7 kali. Nah, maksudnya begitu. Haitsu zalat al-awsafu biha, sehingga hilanglah sifat-sifat najis. Baunya, warnanya, rasanya. Tapi wong ini ta'abudi ya wis 7 kali. Itu kalau dipikir-pikir saja, apakah udah pasti hilang setelah 7 kali? Kalau kita asal-asalan, belum tentu hilang. Nah itu nanti di bawahnya ada keterangannya Ada. begitu aja. Setelah dicuci 7 kali kok Masih. lah kok masih itu gimana? Belum sampai Pak Haji, belum. Ba'da izalati ainiha, setelah hilang bendanya. Ain itu bendanya, barangnya. Dicuci 7 kali setelah hilang bendanya. Lah kalau sampai 7 kali kok belum hilang, berarti yang 7 kali itu baru dianggap satu. Sudah berulang-ulang nih. Nah, itu nanti keterangan di bawahnya ada sebetulnya. Wahada, dan ini muafiqun lima qalahu Ibnu Hajar fil Minhajil Qawim. Cocok, muafiq itu cocok. Lima qalahu Ibnu Hajar fil Minhajil Qawim, dengan apa yang disampaikan oleh Imam Ibnu Hajar dalam kitabnya Minhajul Qawim. Wasayyidi al-Marghini, dan Sayyid Marghini fi Miftahi Falah al-Muqtadi, dalam kitab Miftahu Falah al-Muqtadi. Haitsu qala, sehingga keduanya itu berarti Imam Ibnu Hajar dan Imam Sayyid Marghini, beliau berpendapat wa innama yu'tabar, dan sesungguhnya yu'tabaru dihitung as-sab'u 7 ba'da zawalil aini, setelah hilangnya barang najisnya itu. Baru dihitung 7 kalau barang najisnya itu hilang. Kalau belum, berarti ya belum masuk hitungan 7 wis dibolak-balik. Famuziluha, maka basuhannya, wa in ta'addada wahidatan, walaupun terhitung 1. Maka kalau 7 kok belum hilang, maka ya masih nambah lagi. Ini kan kita belum tahu ya tadi ya, belum tahu kayak begitu. Nah, itu cara hilangnya apa udah keset, apa bagaimana gitu kan kita belum tahu. Ya kalau ukuran najis itu yang penting baunya nggak ada, Bau. warnanya nggak ada, rasanya nggak ada. Ukurannya orang hilangin najis itu 3 itu. Bau, rasa, warna. Kalau seandainya itu ada baunya, kok baunya udah hilang, ya oke. Lah tapi warnanya masih ada, berarti belum nak suci. Lah kemudian warnanya hilang, baunya hilang, Rasa. masuk dimut ya. Apa yang pegang licin apa keset gitu. Lah iya, rasa itu apakah rasa itu di mulut atau rasa dielus? Kan dia rasa kan ya. Rasanya halus. Loh kan rasa kan? Iya. Rasanya kasar. Ya mungkin bisa jadi umumnya kalau benda suci itu agak keset apa gimana ya begitu. Lah kalau dimut ya enggak lah. Ini dikit kayak gula merah dikit. Kuliah pindah. Oh, masalah najis mubal saya sendiri juga belum pernah. Seingat saya dulu pernah di Ciputat, kerja di Ciputat, seingat saya itu nunggu temen di pos security gitu. Nah karena saya nangkring di atas ada anjing ngembus-ngembus, sendal saya diembus-embus. Ya, itu. Nah karena sendal swallow aja ya saya ambil kayu, saya buang di got. Lah kalau seandainya itu pakalolo ya saya cuci. Lah wong swallow zaman itu cuma 6.000 apa 5.000. Buang aja lah daripada nyuci 7 kali repot. Lah kalau pakalolo saat itu udah 500 ya dicuci lah. Kebetulan belum pernah bersinggungan dengan itu. Kalau kemarin waktu ngaji ibu-ibu itu pernah. Karena dulu katanya di tempat tinggalnya itu anjing banyak. Dan dia sering nyuci sampai diulang. Pokoknya pas mengajari ibu-ibu entah siapa kemarin ya. Ada pokoknya ada yang kan ketika saya tanya ada yang pernah praktekin ini, ada, saya dulu pernah dulu tempat pernah tinggal yang di lingkungannya itu anjingnya banyak. Maka ya kadang entah
sepatu, entah apa ya dicuci ya bener 7 kali dicampur pakai debu. Belum pernah ya? Apa ya? Nyuci mobilator ya? Saya Nah, belum sih. belum. Cuman ngerinya kalau dulu ya waktu ke Jepang ya itu anjing helder tuh jilat-jilatin. Kita ngerinya gitu ntar kagak bisa nyucinya. Nah ini pokoknya ya asal apa namanya pakai drop rasa itu kan belum tentu dirasa dijilat itu belum tentu aja. Wayak tafi dan terhitung cukup bisa baik dengan 7. Wa in ta'addada senajan bolak-balik al-wuluhu jilatannya. Walaupun dijilat bolak-balik maka nyucinya ya cukup 7 kali itu saja. Bukan berarti jilatnya 2 kali nyucinya jadi kelipatan 14. Yo kempor. Dijilat 5 kali berarti 7 kali 5. Berapa ini? 35 ya enggak. Ya sama, misalnya kayak mohon maaf. Orang kan kalau junub wajib mandi besar. Lah kalau junubnya 2 kali apakah mandinya 2 kali? Ora. Iya, walaupun junubnya berkali-kali ya mandinya cuma sekali. Lah kayak orang kentut batalin wudu. Lah kalau kentutnya berkali-kali apa wudunya berkali-kali juga? Lah kayak enggak toh. Lah iya misalnya lah kalau perutnya lagi mules habis makan singkong direbus gak mateng bagut. Ya, SCTV udah satu untuk semua. Satu kali ya beberapa kali satu kali. Iklan apa Pak itu? SCTV satu untuk semua. Oh iya bener ya. Maksudnya begitu loh. Biar berkali-kali ya tetap wudunya sekali. Dulu itu pernah ada orang yang bertanyanya begini. Saya kalau wudhu langsung 2 kali, nanti kalau kentut kan saya masih punya cadangan wudhu 1. Akal-akalan aja. Pernah lo dulu ada yang nanya begitu, pernah bapak-bapak seingat saya itu. Cadangan. Karena kan di Islamik itu kan tempat wudhunya jauh, turun ke bawah kan. Lah pas lagi di tempat wudhu, kebetulan itu acara akad nikah kalau nggak salah ya. Dia wudhu sebelah saya, Pak Ustaz. Ini saya kalau langsung wudhu 2 kali boleh nggak? Ya boleh-boleh aja. Ya biar nanti kalau kentut 1 kan masih cadangan 1. Oh, raiso. Abu Nawas. Akalmu nono. Abu Nawas. Mbak ketawamu Mbak. Enggak takutnya Mbak ikut praktek ntar wudhunya 2 kali. Dari rumah wudhu sekali, ke musola wudhu sekali. Jangan Mbak kali ya Mbak. Itu pernah di Islamik saya ngetep acara nganten ya. Habis akad nikah nunggu resepsi itu kan resepsinya kan habis sholat duhur kan. Nah pas lagi wudhu duhur itu loh. Kan wudhunya kan jauh kan, udah turun ke bawah kan, tangganya kelak-kelok kan. Harus turunnya males. Uduk gak pakai ser. Wudhu pakai ser. Akal-akalan ada. Abu Nawas. Oh kan hilang malah. Gara-gara wudhu serep hilang Mbak bacaannya Mbak. Bandung, waduh. Wayak tapi bisa bagi wa ita dadalulu au kana mahu najasatun ukhra. Dan cukup dicuci 7 kali itu walaupun dijilat sama anjing bolak-balik. Au kana mahu najasatun ukhra, atau di benda itu ada najis lain. Najis lain yang bukan muladoh. Misalnya ya tadi baju udah dijilat-jilat anjing, dikencingi kucing. Berarti kan najisnya double. Nah itu cukup dicuci 7 kali itu.
Sama kayak begini, misalnya orang kalau junub kan otomatis dia hadas kecil ya. Nah kemudian ketika dia mandi, terus pokoknya setelah mandi selesai, apakah itu juga bisa mencakup selesai wudhu juga? Enggak. Misalnya dia mandi, Ada besar. nah hadas besar. Lah habis mandi selesai, boleh nggak langsung sholat? Apa harus wudhu dulu? Boleh kan? Boleh. Boleh. Niat dulu niatnya. Boleh. Iya. Enggak boleh. Loh. Enggak ada besar. Hukumnya wudhu wajib. Enggak. Lah, iya ada kan? Besar dia. Kan dia orang junub itu kan menghilangkan hadas besar. Apakah otomatis menghilangkan hadas kecil juga? Kayaknya udah hilang. Kok kayaknya? Cuman kita niatnya sekalian wudhu aja udah. Iya kan kita niatnya kan ngilangin hadas besar. Nah begitu mandi selesai, apakah otomatis hadas kecil juga hilang? Enggak. Enggak. Hilang. Kan Hilang. beda Nah, ininya. beda apa? Beda apa ya? Ada niatnya. Beda niatnya. Ya. Pak Joko gimana Pak Joko? langsung Langsung bersih, berarti langsung sholat boleh tanpa wudhu lagi. kalau kan sama badan dipegang-pegang Terakhirnya jangan terakhirnya. biarin Jangan dulu terakhir pegang lagi. tahu aja Lah kalau sabunan kan otomatis ya. kalau udah disiram udah Udah terakhir udah bersih terakhir jangan yang pegang Berarti lagi. nggak bisa. Bisa. bisa kan langsung bersih semua Enggak bisa kan? Nggak bisa ya. Alasannya? Ya beda acara. beda aja Satu mandi, satu wudhu. Ya kalau orang yakin nggak apa-apa dah. Bahas hukum sambil ketawa-ketawa begini. Tadi kalau di sini kita mencuci najis mughalladhah, maka najis yang lain otomatis ikut suci. Ini kalau ini tadi. Iya, tadi. Lah kasus lain, ketika kita menghilangkan hadas besar, apakah hadas kecil ikut hilang juga? Berarti kan kalau ngilangin hadas besar kan harus mandi, ngilangin hadas kecil harus wudhu. Ketika ia mandi saja tanpa wudhu Terus sholat. untuk sholat, udah bisa apa belum? nggak bisa Belum bisa. Udah. Belum bisa. Alasannya apa? Kalau Pak Parti katanya megang-megang. Kalau nggak megang bisa. Kalau kata Pak Haji kalau nggak megang bisa Pak Haji. Kan ada kecil ada besar aja udah hilang Iya. apalagi Apalagi kecil. kecil, yang besar. Asal nggak megang-megang bisa Iya. Pak Haji. Nah itu jawabannya itu. Ntar terakhir pegang lagi. Coba Oh, ada syarat ya. Wudhu. Syarat ya. Asal misalnya kita mandi nih, nggak megang itu, Iya. pokoknya nggak megang yang batalin wudhu. Walaupun kita niatnya mandi, maka otomatis wudhunya juga dapat. Tapi kan kalau mandi nggak megang-megang lah ya. Kalau laka sabunan lagi sabunan. Lah seandainya. Tapi bener wudhu dah. Seandainya ngirit-ngirit air pas lagi pam mati, ya udahlah ngiras ngirus. Kalau orang Jawa ngiras ngirus namanya Pak Yus. Ya, kalau ragu takut kepegang. Lah, ya. Kalau ragu ya udah wudhu lagi. Kalau ragu lagi ya Mendingan daripada ragu, nih pegang aja lagi. Ya duduk. Makanya perkara yang apa itu ya? Misalnya kan ini barang kecil ada di ini kan di atasnya nih. Maka ketika yang atasnya ini diberesin, maka yang kecil ikut beresin loh. Ini kan najis mau mutawasito Mbak kan? Kita najis mughalladhah. Begitu najis mughalladhahnya bersih, maka mutawasitonya ikut bersih. Ini wudhu najas kecil. Lah ini mandi besar. Lah maka ketika mandi besarnya ini beres, maka hadas kecil juga beres dengan syarat Enggak megang-megang. sama dulu kan pernah saya contohin. Ulet kalau masih di dalam jambu maka hukumnya sama dengan jambu. Tapi kalau ulet itu udah misah, hukumnya ya beda lagi. Nah,
Lah sama, makanya ketika hadas kecil kok dihilangkan bareng dengan hadas besar, maka cukup dengan menghilangkan hadas besarnya, hadas kecilnya otomatis. Nah, Makanya dapat. kalau pengen makan ulat petek Jangan dibuka pete itunya. minyak aja. Langsung kunyah aja udah sama pete-petenya. Ada rasa yang cepus. Begitu aja punya pete. Rasain, tadi gitu rasain gitu. Kembali lumayan. Mandi tadi ngelus nggak ya? Ingat-ingat tadi ingat-ingat. Tapi handukan kali. Ya Allah. Intaha, selesai pendapat yang itu selesai. Walladzi i'tamadahul ulama, dan yang menjadi patokan para ulama, huwa ma sahhahahu an-Nawawi, yaitu yang disahihkan oleh Imam Nawawi. Nawawi maksudnya di sini Nawawi ad-Dimashqi, bukan Nawawi penulis kitab ini. Kan ada dua Nawawi. Dalam mazhab Syafi'i yang terkenal ada dua Nawawi. Satu Nawawi Banten, satu Nawawi Damaskus, Suriah. Damaskus itu Suriah. Iya. Cuman yang Imam Nawawi Damaskus itu, kalau dalam biografinya beliau meninggal di usia muda, belum sempat nikah. Tapi karyanya ratusan. Bahkan ada yang satu kitab itu sampai berapa jilid. Itu udah dicetak itu jadi berapa jilid dulu kayak apa ya. Beliau umur usia 46 kalau nggak salah meninggal. Belum sempat menikah. Waqalu, dan berpendapatlah para ulama, walau lam tazul ainun najasati, Yazal ini kan. walau Walau yazal. yazal, pakai ya ya. Iya pakai ya. Walau yazal. Oh iya. Kalau pakai ya berarti itu ngikuti ainunnya. Kalau pakai tak berarti ngikuti najasahnya. Najasah itu kan ada taknis, tak perempuan. Maka yo ngikuti yang banyak lah. Walau lam yazal, seandainya tidak hilang ainun najasati, ainnya najis. Kalau saya bilang ainnya najis, paham lah ya. Ainnya najis itu barang najisnya dulu, benda yang kena najis. Illa bisitti ghusalatin, kecuali dengan 6 basuhan. Masalah umpamanya khusibat wahidah, maka terhitung baru 1. Umpama udah di 6 kali ulang, tapi kok najisnya itu masih ada, maka 6 itu baru dihitung 1. Itu pendapat yang disahihkan oleh Imam Nawawi begitu. Dicuci udah berkali-kali, udah 6 kali, tapi kok barang najisnya itu masih ada, entah warnanya, entah baunya, atau rasanya, maka yang 6 kali itu baru dihitung 1. Wasahhaha Ar-Rafi'i, dan mensahihkan Imam Ar-Rafi'i fi Syarhis Shaghir, dalam kitab Syarah Shaghir, Al-Musamma bil Aziz alal Wajiz lil Ghazali, yang diberi nama Al-Aziz alal Wajiz lil Ghazali. Annaha, sesungguhnya basuhan itu husibat dihitung sita ghusalatin, 6 basuhan. Nah ini pendapat Imam Nawawi dan Ar-Rafi'i berbeda. Kalau Imam Nawawi mengatakan 6 kali basuhan, kalau najisnya masih ada maka baru terhitung 1. Tapi kalau Imam Rafi'i bilang kalau 6 basuhan najisnya masih ada, maka yang 6 itu ya tetap dihitung 6. Wa qawwahu, dan menguatkan itu Al-Isnawi, Imam Al-Isnawi. Isnawi itu kebanyakan nama-nama tempat. Aslinya Abdurrahim bin Hasan bin Ali, manggilnya Al-Isnawi. Isnawi itu nama tempat. Kalau kayak misalnya Pak Haji orang mana? Pulau Jahe, yo bilangnya Pulau Jahe. Nah, kalau Pak Yosef
Orang Lampung ya Al-Lampungi. Nama aslinya mah. Bojo. Tapi orangnya nggak dijelasin ini ya. Di situ nggak ada. Kalau di kitab saya ada. Kitab saya ada namanya Al-Imam Abdurrahim bin Hasan bin Ali. Itu nama aslinya. Tapi lebih dikenal dengan nama Al-Isnawi. Isnawi itu nama tempat kelahirannya. Fi Muhimmatil Muhtaj, dalam kitab Muhimmatul Muhtaj. Qala Al-Bajuri, berkatalah Imam Al-Bajuri. Bajuri kalau di Indonesia bayangannya orang yang lugu, gitu. Macolan. Padahal saya punya kitab itu 2 jilid itu karangan Imam Al-Bajuri. Wajah Bajuri. Wa ammal wasfu, adapun sifat, falau lam yazal illa bisittin, seandainya tidak hilang kecuali dengan 6 basuhan itu, khusibat sittan, maka dihitung ya 6. Ihdahunna, salah satu dari 7 itu, ai ihdas au ihdas sabai, salah satu dari 7, walau al-akhirah, walaupun yang terakhir, biturobin, dicampur dengan debu. Ai mamzujatan, artinya dicampur, biturobin, dengan debu, tohirin, yang suci. Lakin akan tetapi al-ula, basuhan yang pertama, cucian yang pertama, aula, itu lebih utama. Berarti ketika nyucinya yang paling pertama, basuhan yang pertama itulah yang dicampur dengan debu. Walhasilu, dan hasilnya atau intinya, annal masja, sesungguhnya mencampur, lahu salasu kaifiyatin, itu ada 3 cara. Cara nyampur debu dengan tanah itu. Debu dengan tanah, debu dengan air yang digunakan untuk mencuci 7 kali itu. Al-ula, cara yang pertama, ayam zujal ma'u wat turab, yaitu mencampur antara air dan debu ma'an, secara bersamaan. Berarti air yang digunakan untuk menyiram yang pertama itu langsung dicampuri debu. Diadon ya. Dibikin adonan lah. Kayak orang bikin kopi itulah ya. Bikin kopi diaduk, kemudian baru summa, kemudian yudoa, keduanya itu diletakkan ala maudhi'in najasati, ke tempat yang terkena najis. Berarti debu dan air yang dicampur, diaduk dari adonan itu, kemudian disiramkan, diletakkan ke benda yang kena najis. Wahadihi, dan inilah afdalu kaifiyatil masjid, seutama-utamanya caranya nyampur tanah dengan air itu. Jadi ya tadi kayak bikin adonan, kemudian baru disiramkan di situ, ditaruhkan. Kalau ditaruhkan kok nggak enak ya bahasanya ya, diletakkan ya, dituang di situ. Bahkan mana'ah, mencegah Al-Isnawi, Imam Al-Isnawi yang tadi itu Abdurrahim bin Hasan bin Ali, ghaira hadhil kaifiyah, kecuali dengan cara ini. Bahkan Imam Isnawi mengatakan caranya yo harus begini. Ini kata beliau, yaitu dicampur dulu baru disiramkan. Wa fi hadhil halati, dan di dalam keadaan ini, cara ini, yaitu debu dan air dicampur langsung, laukanatil ausofi, seandainya sifat-sifatnya najis, baunya, rasanya, langsung warnanya, maujudatan, masih ada, min ghairi jurmin, dengan tanpa adanya benda, wasubba alaihal ma'u, dan wasubba, dan dituangkan alaiha, ke benda tersebut, al-ma'u, air, al-mamzuj, yang dicampur biturabi, dengan debu.
Fa in zalat, maka seandainya hilang bitil kalau ghuslah dengan basuhan ini husibat, maka dihitung. Wa illa, maka kalau tidak fala, ya tidak dihitung. Walaupun baru disiram sekali, tapi kalau najisnya udah hilang ya udah. Yang 6 berikutnya itu hanya sebagai ta'abudi itu tadi. Ta'abudi untuk menggenepi perintah aslinya dari sono begitu ya wis. Fal muradu bil aini, yang dimaksud dengan ain atau barang najisnya itu fi qaulihim, dalam ucapan para ulama, muzilul aini wahidatun, menghilangkan ain. Nah ini itu barang najisnya, wahidatun itu satu siraman. Wa in ta'addada, walaupun berulang-ulang, ma yashmalul awsaf, apa yang terkandung sifatnya, wa illam yakun, maka kalau tidak ada jurmun ya bendanya. Asalnya itu yang kedua, ayyudhi'a, yaitu meletakkan at-turabu, debu, ala maudhi'in najasati, ke benda najis, summa yudhi'ul ma'u alaihi, kemudian baru menuangkan air. Berarti kayak di tabur-taburi gitu ya, tabur-taburi debu baru disiram air. Wa yumzaja, kemudian keduanya tercampur, qablal ghusli, sebelum disiram. Wa fi hadhil halati, kalau dengan cara ini syurita, maka disyaratkan zawalu jurmin najasati, hilangnya barang najisnya itu. Wawasbiya, dan sifatnya, min ta'min, dari rasanya, walaunin, warnanya, warihin, dan baunya, qablal wad'i, sebelum diletakkan. Langsung ya cepat. Asalisu, yang ketiga, aksus saniyati, yaitu kebalikan dari cara yang kedua. Kalau cara kedua tadi debunya ditaruh dulu baru disiram air. Kalau ketiga berarti air dulu baru dikasih debu. Kasih kopi. Ya, orang bikin kopi boleh langsung bareng ya Pak ya. Boleh airnya dulu, boleh kopinya dulu. Nah, kayak gitulah kira-kira. Bi ayyudhu alma, dengan menyiramkan air awalan, cara yang pertama. Summat turabu, kemudian debu, wa yumzaja, dan kemudian air dan debu itu bercampur, qablal ghusli, sebelum disiram apa dibasuh. Kalau ghusli itu mandi, kalau ghusli rimnya di fathah itu siram, basuh. Tapi kalau ghusli rimnya di dhammah itu artinya mandi. Kama marra, seperti yang sudah berlalu keterangannya. Wa fi hadhil halati, dan dalam cara ini la yushtaratu, tidak disyaratkan zawalu awsafin najasati, hilangnya sifat-sifat najis, wala jurmuha, atau bendanya najis, awalan, pertamanya. Li'annal ma', sesungguhnya air, aqwa, itu sifatnya lebih kuat daripada debu, bal huwal muzil, bahkan dia yang menghilangkan najis itu. Wa innamat turabu, dan sesungguhnya debu atau tanah itu syartun, hanya sebagai pelengkap syarat. Kan yang ngilangin najis itu kan airnya, lah debu itu sebagai syarat pelengkapnya. Wala yadurru fi hatainil halataini wallahu a'lam bis